Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawanku, rekan-rekanku semuanya. Apa kabar di hari ini? Tentu kabar baik yang kita tunggu-tunggu dan kabar yang sehat dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Masih di seputaran kita, yaitu di seputaran tentang dunia peternakan kita, di peternakan puyuh tentunya. Ya, salam kembali buat rekan-rekan semuanya yang dari Blitar, yang dari mana-mana lah, pokoknya semuanya, yang dari Gresik. Gresik Ibu Jelita kemarin sudah masuk ya. Ibu Lisa juga, banyaknya ibu-ibu jadinya di situ untuk melihara burung ya. Ya, mudah-mudahan hobinya semuanya berjalan dengan lancar. Baik kawan-kawan, rekan-rekan yang dari Kalimantan juga, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, ada juga kemarin dari Pangkalan Embun ya, sudah masuk. Terima kasih rekan-rekan yang dari Kalimantan juga, yang dari Sulawesi, yang dari Sulawesi Selatan, Sulawesi mana itu kemarin itu yang sudah pada masuk itu. Terima kasih sekali sudah pada nyimak ya. Sebaiknya di subscribe dulu, di subscribe dulu ya, tekan tombol loncengnya agar supaya setiap kali ada konten dari kami masuk dengan secara ada pemberitaannya, dan juga silahkan disimak, mungkin bisa diterapkan di wilayah masing-masing, mungkin bisa diambil dari sisi baiknya ya, yang buruk ya jangan diambil tentunya. Nah, rekan-rekanku semuanya, kali ini di pembahasan, kalau kemarin kita pembahasan masalah kenapa peternak banyak yang tutup. Kali ini coba saya mengurai pengalaman kami yang ada di Jambi. Mungkin ya itu tadi, kembali lagi, kalau memang ada yang sesi yang bagus silahkan diambil. Kalau memang tidak ada yang bagus ya abaikan saja. Kita tidak memaksa di sini. Saya hanya sifatnya ya memberitahukan kepada rekan-rekan agar supaya bertahan kuat seperti ini loh. Kita di satu wilayah agar supaya kita tahan, agar supaya kita tidak mudah goyang, agar supaya kita bisa satu iring ya seperti ini gitu. Itu saya sampaikan. Begini kawan, di Jambi ini awal mula kami berpikir ya, secara saya pribadi berpikir itu peternak ini jalan masing-masing. Dan juga di setiap kandang itu harga telur kok beda-beda. Jadi tikung menikung saingan ini nanti pasti ada, saya temukan seperti itu. Nah, kemudian saya gerilya dengan kawan saya. Saya keliling terus. Saya cari siapa peternak. Saya bikin grup di WA. Saya bikin grup. Kemudian langkahnya saya bikin asosiasi di wilayah kota Jambi, kemudian di kabupaten kota ya, kabupaten kota Jambi, dan kemudian di Kabupaten Muaro Jambi. Dua kabupaten sekaligus kita pegang. Dua kabupaten sekaligus saya satukan. Ya, kabupaten kota, Kabupaten Muaro Jambi. Itu berawal dari ya saya gerilya, saya cari di mana peternak, Saya kumpulkan ya satu. Alhamdulillah sekarang sudah terkumpul sekitar 40-an. 40 lebih ya, hampir 50 ya. Itu yang belum terdeteksi ya. Jadi pernah mengalami satu gejolak di mana di situ ada telur dari luar provinsi masuk dengan harga yang murah, kemudian di kita harga kita nggak kuat ngimbangi, akhirnya kita mau nggak mau ngimbangi dengan harga mereka. Jadi kita di dalam 3 minggu itu pernah mengalami gejolak yang harga telur itu tidak sesuai dengan harga pakan. Nah, kemudian karena kita sudahnya terbentuk asosiasi di situ, jadi ya pemerintahan terpaksa saya surati. Saya surati dengan keluhan kami. Saya surati ke pihak-pihak tertentu. Waktu itu kita ke provinsi ya. Kita ke DPR provinsi, DPRD provinsi, langsung ditanggapi dan kita dipanggil. Nah, kawan-kawan yang saya maksud di sini, yang mungkin satu kabupaten, yang 2 kabupaten, silakan saja bentuk grup agar memperkuat silaturahim kita, memperkuat ternak kita. Nah, tentu di situ harus ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, anggota. Itu harus ada di situ. Tetapi kalau untuk mau mengandalkan kita cari bantuan ya tidak bisa. Kalau untuk bantuan itu kan satu kecamatan cuman. Kalau ini paguyuban lah ya. Paguyuban di 2 provinsi. Mungkin bisa Bandung, bisa dengan Bogor, atau bisa yang terdekat lah gitu. Jadi di situ silahkan rekan-rekan berkumpul, membentuk asosiasi, ketua dan lain-lain sebagainya. Kalaupun ada permasalahan itu cepat kita selesaikan kawan. Dan juga istilahnya begini, kalau kita sudah ada grup, sudah ada kelompok ya, yang satu kena cubit sakit, nah ini kita akan merasakan semuanya. Jadi di tengah-tengah
harga pakan yang terus-menerus mengalami naik, pernah itu di beberapa bulan terakhir ke sana itu pernah. Nah, kami di sini membuat surat audiensi dan keluhan. Ini surat kami. Resmi ini. Surat kami. Surat audiensi dan keluhan di sini. Kita tujukan kemana? Ke pihak-pihak pemerintah gitu loh. Ke DPR atau ke pemerintah lain atau ke provinsi atau kemana, itu harus itu. Karena apa? Harga pakan yang terus-menerus mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Harga telur yang tidak bisa mengikuti harga pakan. Artinya kita minta audiensi di situ. Nah, gitu kawan. Jadi kita minta audiensi dan di sini kami ada data kelompok ini, kita ini per hari ini di Jambi berapa bisa mengeluarkan telur per harinya. Ini ada data. Ya, sekalinya kita adu data dengan pemerintah kan nanti kita punya data. Kita punya alasan, gitu. Jangan sampai harga telur ini jauh nian dari yang kita targetkan, jauh dari harga pakan, sehingga tidak ketemu. Nah, apapun yang terjadi, kalau kita sudah punya asosiasi, kita sudah punya kelompok yang merekrut, ada paguyuban, itu saya rasa kalaupun kita mau ke pemerintah, itu mudah kawan. Tetapi kalau kita jalan masing-masing, kita jalan sendiri-sendiri, sulit kita. Makanya kurangnya komunikasi antara peternak di situ, sehingga banyak yang tutup. Karena apa? Jalan masing-masing. Harga telur itu menentukan masing-masing kadang-kadang tuh. Jadi disitulah kalau di dalam grup yang ada di Jambi, seperti malam tadi ada kawan telur yang numpuk 10 piring. Nah, itu dia masuk ke grup, coba ditawarkan di grup, mana tahu ada informasi ya. Karena apa? Informasi, edukasi itu sangat penting kawan. Itu sangat menentukan langkah-langkah ke depan usaha kita. Dan di sini adalah organisasi kita yang ada di Jambi. Ini 2 kabupaten sekaligus kita rekrut di sini ya. Kabupaten kota kemudian dengan Kabupaten Muaro Jambi. Kenapa kok kami tidak mengambil mungkin yang di Tebo, yang di Bungo, yang di terlalu jauh kawan? Kalau terlalu jauh itu nanti apa? Kasihan. Apabila nanti ada pertemuan, ada perkumpulan, itu terlalu jauh. Kita kasihan. Silahkan saja dibentuk kalau memang itu 2 kabupaten sekaligus. Nah, itu keuntungannya di situ. Asosiasi itu penting ya. Harga telur kita bisa atur. Artinya gini. Misalkan hari ini pakan naik, kok telur ini harus naik? Ya, kayak kemarin di Jambi seperti itu juga. Harga pakan naik. Jadi telur ini mau naik kan gimana? Kan kita kan sulit. Dari situlah saya bilang dengan Pak Ketuanya, Pak Ketua mohon izin bisa bikin surat yang di sini telur kita naikkan seiring dengan harga pakan naik. Oke, setuju? Bikin surat edaran kita. Ya, bikin surat edaran ke pelanggan-pelanggan kita. Terus kemudian kita cap ya, ada cap kelompok di sini. Kita cap kelompok ya, karena sesuai dengan kesepakatan harga naik, tap sudah ya, masuk ke HP masing-masing, kita sebarkan ke agen-agen kita bahwa kita sepakat telur naik. Karena kalau tidak diiringi seperti itu kawan, tutup kita ya, tutup kita. Kalau tidak seperti itu tutup kita. Makanya ya yang ternak banyak ya jangan terlalu oper, yang peternak yang baru belajar juga mampu diayomi gitu. Jadi sama-sama kita maju gitu. Terus kemudian yang di Riau kemarin juga ada yang Riau masuk, Tanjung Pinang masuk. Nah, itu silakan saja. Saling komunikasi, temukan nomor HP masing-masing, merekrut, merangkul, sama-sama kita maju. Agar supaya kita bertahan ya. Kita tunjukkan ke pemerintahan kita bahwa kita di wilayah kita ada ternak puyuh loh sekian orang. Jadi nanti akan diperhatikan ya. Andai kata kita mungkin maunya pengajuan bantuan ya silahkan bentuk saja. Dalam satu kelompok itu tidak harus lebih dari 10 atau 15 orang dalam satu kelompok, dan itu pun satu kecamatan kalau bisa seperti itu. Nah, saran saya kalau ini tadi adalah kelompok besar di paguyuban dari grup kecil-kecil ini kita satukan ya. Kemarin juga ada grup dari Jambi Kota Seberang. Ya, itu ada beberapa orang di sini, juga ada beberapa orang yang saya bentuk, saya gabungkan. Makanya sekarang anggota ini sekitar 50-an yang ada di Jambi. Nah, itu keluh kesannya di situ. Saya mau atir nih, tap, siapa yang ngambil? Nah, saya jual bibit nih, siapa di situ? Maka akan terjalin komunikasi di situ. Tetapi kalau kita jalan masing-masing kawan, ya itu tadi, bahaya kita. Tidak kuat kita. Ya, lidi itu kalau satu lidi itu nggak bisa untuk nyapu, tapi kalau dikumpulin bisa untuk nyapu, bisa selesaikan masalah, bisa selesaikan kotoran, bisa mampu membersihkan kalau itu digabungkan jadi satu. Tetapi kalau lidi cuma satu, untuk apa? Nepuk lalat aja, lalat galak sering ini ya, sering terbang gitu loh. Tapi kalau lidi itu banyak, kita akan kuat kawan. Ya, jadi seperti itu harapan kami.
di mana tempat ya silahkan sajalah berunding agar supaya kita peternakan kita tetap kokoh gitu. Jadi saya yakin kalau pemerintah kita kirimi surat dia akan merespon kok. Ya, kemarin juga di Jambi seperti itu, pemerintah juga merespon dari DPR ya. DPR provinsi kemarin yang merespon itu sehingganya kita dipanggil keluhannya apa, permasalahannya apa, deal baru selesai masalah. Nah, sampai sekarang ternyata ya sedikit nyaman lah kawan-kawan yang ada di Jambi. Ya, begitu nanti ada masalah ya coba kita selesaikan, ataukah ngadep pimpinan yang paling tinggi di provinsi, ataukah nanti kita ngadep ke DPR, ataukah nanti kemana kita cara selesaikannya. Kalau kita lewat asosiasi, maka kita akan bisa menemukan jalan jalan solusinya. Ya, kalau kita jalan sendiri-sendiri itu berat kawan. Itu berat. Makanya dalam hal ini saya sarankan di setiap daerah silahkan saja ya. Silahkan saja bentuk saja agar supaya peternakan kita kuat, kita juga nyaman, merasa terayomi, ada payung yang mengayomi kita, kebersamaan kita di situ. Ya, di dalam grup memang saya sarankan kalau masalah berunding harga jangan ada di grup. Kalau masalah menawarkan, kalau masalah kalau masalah yang lain menawarkan ataupun keinginan ataupun saran silahkan. Tetapi kalau di grup menyikapi masalah harga, ya harga berapa mau jual ke sini, jangan ada di grup. Nanti misalkan ada yang jual 1.000, ada yang jual 2.000, ada yang beli 5.000, ada yang beli 4.000, 3.000. Nah, itu nanti riskan kita. Kalau bisa, kalau memang ada permasalahan, ada masalah harga, nah itu sebaiknya runding di jalur pribadi saja, di Japri saja gitu. Ya, jadi kawan-kawan itu saran-saran dari pribadi saya. Kalau bisa ya diterapkanlah seperti itu. Enak kawan, jadi kita ada apa-apa kita saling gotong royong ya, mudah kita untuk jalan bareng-bareng gitu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat rekan-rekanku semuanya. Jangan lupa like, komen, subscribe-nya agar supaya kita sama-sama berkembang, agar kita sama-sama saling berbagi ilmu, saling berbagi pengalaman kita, supaya rekan-rekan juga bertahan untuk beternak dan juga mampu untuk menambah populasi lagi. Ya, kalau kita nyaman, kita merasa terayomi, ada payung hukum di situ, ada payung semuanya, ya kita merasa nyaman kita jalan itu, artinya kita mau ternak berapa kita nyaman. Ada kendala ya di tetap kita cari solusinya, duduk bareng dengan pihak pemerintah yang dalam hal ini berkuasa, berwajib, berkenang, berwenang. Nah, itu kan harus mendengarkan aspirasi dari kita, keluhan dari kita semuanya harus ditampung seperti itu. Baik kawan-kawanku semuanya, mungkin hanya itu, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih yang sudah like, terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah komen, terima kasih yang sudah nyimak. Mungkin ilmu yang saya terapkan ini mampu bermanfaat dan mudah-mudahan bisa diterapkan di wilayah kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan tetap maju, tetap jaya, tetap sukses selalu peternak puyuh yang ada di seluruh Nusantara. Mungkin hanya itu, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses kawan-kawanku semuanya.